28 Luka Theo. Sesampai di rumah, ia segera mengganti baju dalam beberapa saat. Alea memegang kepalanya, rasa sakit dan bingung kenapa ia bisa dirawat di rumah sakit. Seolah ia hilang ingatan tragedi yang menimpa dirinya terakhir kali. Kamu kenapa? Ada yang sakit? Mas, benar aku sakit karena pingsan kelelahan di kantor, kok aku gak ingat ya? Aach. Jangan dipaksa sayang. Cukup untuk mengingat hal menyakitkan. Ada hal yang lebih penting, kamu harus memikirkan hati, jiwa dan bahagia. Alea duduk, lalu teringat akan bidak tubuh Theo. Alea melepas 3 kancing baju suaminya dengan berkata, "Mas, luka apa ini? Aku mohon jangan berbohong. Ini saat Mas mengendarai karena tidak hati-hati, tabrakan kecil. Kamu gak perlu khawatir. Mas, jangan berbohong. Apa kamu berbohong soal ke Jerman meeting, tapi berobat?" Theo memeluk Alea, terlihat ada rasa khawatir Alea. Di mana ia tak ingin pria baik di depannya ini mempunyai luka serius. Sudah Mas bilang, ini bukan hal serius. Ada yang lebih serius dari hubungan kita saat ini. Mas, aku ganti perbannya ya. Dianggukan oleh Theo dengan senyuman. Beberapa saat Alea mengganti perban, memar merah kebiruan itu membuat Alea ngilu. Pelan dengan hati-hati, ia membuka dan membubuhkan obat pereda nyeri yang ditaburkan obat merah. Lalu kembali menutup luka itu. Tangan Alea pun digenggam dengan tatapan senyuman. Ada rasa khawatir bagi Alea, gugup bercampur penuh keringat dingin, kala angin dan petir membuat tirai jendela balkon tersapu angin. Alea dengan segera mungkin refleks menutup tirai, sementara Theo senyum, tahu jika Alea gugup ketika keadaan mereka berdua saja. Mas, aku tutup dulu ya. Hoyam, dingin menyeruak kulit pori-pori Alea. Sadar diri, ingin sekali menanyakan terakhir kalinya apakah Mas Theo melihatnya bertemu Haris, dan ia terluka kecelakaan melihatnya. Tapi tiba saja pria itu telah berdiri amat dekat dan menempel di bagian punggung Alea, sambil memegang jemarinya untuk menutup tirai balkon bersama. Seperti ini, Mas bantu Alea sayang." Desiran bisikan Theo, membungkam Alea yang buyar ingin bertanya. Lalu Theo dengan gugupnya melihat Alea, ia berjalan ke arah pintu lain. Alea menatap sendu, ketika Mas Theo membukakan pintu kamar dengan perlahan dan lembut. Hal yang tidak mungkin ia takuti adalah, di mana ia menatap langit ruangan duk seperti pria yang lajang. Alea berusaha menatap seluruh kamar, ruangan dapur dan ruang tamu untuk bersantai dengan banyak ide. "Kamu lihat apa, Mas? Kalau aku merubah warna dan seluruh beberapa barang, apa kamu tidak keberatan?" tanya Alea. Theo hanya mendapat senyuman saja, membuat hatinya meleleh. Rasa sesak di luka yang amat sakit, ia tahan. Membuat dirinya menahan, ketika menatap wajah indah Alea yang menyejukkan. Jujur ia tidak ingin membuat Alea kepikiran tentang dirinya saat ini. "Mas, kok diem? Kamu liatin apa sih?" Alea berusaha melambai-lambai. Dalam pandangan senyuman pria di depannya. Entah Alea sadar atau setengah sadar, ia merasakan sosok pria yang ia cintai. Senyuman lembut itu, mirip Mas Haris yang pertama kali menyambut dirinya dan menjadi teman sekedar membaca buku. Astaga Al, jangan seperti ini, jangan lagi wajah dia yang hadir. Ingat di depanmu adalah Theo yang lebih baik dari masa lalu, batin. Alea, pernikahan kita sudah masuk 6 bulan. Apa kamu bahagia? Alea mendekati Theo. Dalam pikirannya memang Mas Theo yang sedang berbicara, tapi entah mengapa ia seperti melihat Haris. Alea mengerjapkan matanya, berusaha sadar untuk tidak merubah suasana yang kacau. "Mas, aku tak pernah sedikit terluka dan sakit. Jika itu kamu," lirih Alea. Dalam batin Alea, ia sangat sedih dan bingung akan perasaannya. Jika ia bertemu Haris, ia sangat benar-benar ingin tetap lama menatap dan di dekatnya. Tapi sikap acuhnya, ia sangat kecewa dan semua itu ia dapatkan dari sosok Mas Theo yang teramat baik padanya. "Semoga aku tidak pernah melukai dirimu Mas Theo. Jika aku salah, katakanlah agar kita selesaikan."
bisik Alea. Apa kamu sedang menggodaku? Alea Trihapsari. Alea menutup bibirnya, ia mencoba untuk membuka hatinya. Meski begitu, Theo berhak atas dirinya. Sudah saatnya ia menunaikan kewajibannya. Theo menatap celah lubang apartemen. Dan itu adalah Sinta dengan sebuah paperback. Theo kembali ke hadapan Alea dan berbicara padanya dengan lembut. Sinta yang datang, ini jam bukan menerima tamu. 15 menit, temuilah. Mas, soal tadi, terdiam, Alea kala Theo sudah masuk ke kamar. Ia tahu apa yang dirasakan seorang pria menahan hasrat dan gagal. Sudah pasti wajah itu akan berubah menjadi berenuk, seperti kembaran buah melon ketika terbelah penciuman, akan pemandangan sepet, tak enak dipandang. Seperti itukah wajah Mas Theo, sedikit gahar dan asam sekali, apa semua pria tertahan akan seperti itu? Batin, lalu Alea menuju pintu dan membukanya. Taraf, hei, akhirnya bener juga ini alamatnya, setengah mati gue cari. Minta tolong Pak Erik, diampun deh gak mau anter apalagi kasih tahu. Dasar kaki tangan pelit, sombong, gerutu Sinta. Udah, masuk yuks, senyum Alea. Sorry, tapi sungguh, baru kali ini, gue datang ke rumah bos besar. Kalau bukan sahabat gue yang manis, mana bisa sih gue kesini? Sinta terkejut akan suasana tempat tinggal baru Alea. Lalu ia tak sengaja melihat sebuah kain di balik sofa. Itu apaan? Kayak buntelan kain mirip kacamata. Kok di situ? Sinta menghampiri, menaikkan alis curiga pada Alea. Hingga di mana? Alea langsung menarik dan menaruhnya di keranjang cucian kotor. Dengan senyum Alea yang sedikit mengumpat, Sinta menepuk jidat. Tar dulu. Gue duduk di sini, lo abis main di situ ya. Lo gak pake bra, menunjuk sofa. Apaan sih? Sin, cucian jatuh mana ada sih? Mau tidur, biasa juga gitu kan lebih nyaman. Oh ya, tadi kamu bawa apaan? Tanya balik Alea. Sinta memberikan kotak, ia terlihat antusias ketika sebuah ponselnya yang hilang kembali. Namun Sinta sadar, ia tak bisa menanyakan serius sampai waktunya benar tepat. Ponsel kamu nih. Udah ketemu Yasin, padahal Mas Theo udah beliin yang baru. Tapi thanks banget ya, kecup peluk Alea pada Sinta. Alea pun melihat semua data dalam ponselnya. Lalu dengan sigap ia bingung akan kontak yang hilang. Kok banyak yang hilang? Terus, ponsel aku ketemu di mana Sin? Tanya Alea. Lo beneran gak inget apa-apa? Lo beneran udah membaik? Tanya Sinta sedikit khawatir. Emang aku kenapa? Saling menatap. Sinta akhirnya berbicara, jika ponsel Alea telah ditemukan oleh suster. Sehingga Alea tersenyum dan mengucapkan terima kasih pada sahabatnya itu. Sin, tunggu bentar ya. Gue udah buatin minuman buat kamu. Hoyam, oke. Dalam ruangan dapur, Alea sedikit menatap cermin. Ia mengaduk sebuah minuman. Alea sungguh senang ketika sahabatnya itu benar perhatian. Hingga di mana ia mengingat kejadian Irene yang membuat dirinya lemas setengah mati. Alea tahu, jika Irene tak sengaja melakukannya, ia hanya terbakar takut dirinya mengambil Haris. Jelas dia sudah memiliki buah hati, kenapa harus takut aku merebutnya? Masih mode mengaduk teh. Alea segera keluar, ia menyuguhkan beberapa minuman hangat dan cemilan. Hingga di mana hujan deras, hal itu mereka sadari ketika jendela terbuka. Alea menutupnya, ia sangat senang ketika melihat rintik hujan yang semakin deras. Alea mencoba menutupnya, namun dengan nafas yang indah membuat dirinya segar. Alea menatap cuaca mendung itu dengan air yang turun. Alea menengadah tangannya pada percikan air hujan. Tersenyum pada langit dengan penuh harapan. Langit, kamu tahu, hatiku mendung seperti warna awan yang gelap. Rintikan air hujan yang turun. Sangat mirip dengan suara hatiku yang menangis. Tolong sampaikan, aku ingin pria yang berada di sampingku tetap sabar. Sabar mencintaiku dan menunggu perasaan tanpa luka. Sinta yang meminum teh hangat, ia menatap Alea yang sedikit aneh.
Sudah pasti sahabatnya itu mengingat kesedihan kembali, hingga di mana ia menghampiri. Al, hujan makin gede, ayo cepetan masuk. Ya, nih, cuma pengen sebentar lihat aja, senyum Alea. Lo pasti inget Mas Haris ya. Sinta menepuk punggung Alea, berusaha menyabarkan dan meminta Alea untuk melupakannya. Lo ada perjanjian apa sih? Sampai selama ini masih aja gak bisa move on. Sin, gue mau banget hilangin nama Mas Haris. Lo tahu, kita bersama dalam satu atap rumah besar. Sering ketemu selama 3 tahun, tapi andai aja dia gak manfaatin gue. Gak akan sesulit ini kan? It's okay. Perlahan gue harap lo jangan pernah beri harapan. Gue cuma takut, lo ketipu lagi sama Haris. Menurut insting gue, dia gak layak dan gak baik. Gue tahu itu. Dan gue udah gak senyaman dulu, yang jelas gue bingung sama perasaan gue. Kalau Mas Theo pergi, rasanya gue kehilangan dan takut. Sedih, gue kenapa setakut ini ya, balas Alea. Gue pamit dulu ya. Gue cuma mau bisikin lo jangan gengsi, sejujurnya ketakutan lo itu udah nyaman, dan yakin jatuh cinta sama Pak Bos. Alea terdiam, benarkah ia sudah jatuh cinta tapi tak mengakuinya saat ini?